Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Mingguan San Barto. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pekan biasa ke-23 dalam tahun kalender liturgi kita. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada pekan biasa ke-23 ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap secara ajaib. Boleh dikatakan Markus penginjil mengisahkan penyembuhan tentang orang ini meniru cara dan praktek orang pada waktu itu. Terasa aneh juga bagi kita. Caranya bahkan Yesus sampai harus memasukkan jari ke telinga orang yang bisu tuli itu, meludah ke tanah. Kalau kita lihat, seolah-olah cara itu seperti cara dukun yang bekerja menyembuhkan orang. Seorang ekseget atau ahli kitab suci namanya Kierkegaard, orang Jerman, menafsirkan kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli itu seolah-olah seperti dukun, karena mengamati peristiwa itu terjadi ternyata di daerah orang-orang kafir. Injil Markus mencatat kejadian itu terjadi di Tirus, lewat Sidon, dan di sekitar Danau Galilea. Wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang jauh dari Yerusalem, boleh dikatakan sebagai wilayah orang kafir. Nah, cara-cara penyembuhan mungkin sama seperti para dukun bekerja, dianggap sebagai cara yang aneh. Tetapi itu pun dipakai oleh Markus sebagai referensi untuk mengisahkan Yesus yang menyembuhkan orang yang bisu tuli itu. Lalu, ada hal kedua yang menarik untuk dijadikan renungan. Mengapa pada peristiwa penyembuhan itu, Yesus sengaja memisahkan orang itu sendirian, tidak boleh dilihat oleh orang lain? Sebab pada dasarnya yang namanya mukjizat, tanda heran, itu adalah peristiwa ajaib yang tidak terbuka secara publik. Maka kalau kita mendapati atau mengalami satu pengalaman mukjizat, sesungguhnya itu adalah peristiwa pengalaman personal. Tidak semua orang harus tahu, tetapi itu merupakan satu hal yang terjadi nyata, meskipun itu tersembunyi. Itu maksud yang dikandung dari pernyataan mengapa Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli itu sendirian saja. Lalu, apa artinya bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih? Kalau kita mengamati, mencermati kehidupan kita bersama orang lain, terutama dalam lingkup gereja, berparoki, berlingkungan, atau bahkan kehidupan iman kita dalam keluarga, sesungguhnya ada banyak terjadi orang-orang di sekitar kita itu bisu dan tuli. Bisu artinya dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati dalam kehidupan bersama itu. Mungkin saja keluhan-keluhan yang selama ini ingin dikatakan tidak mampu dikeluarkan. Oleh karenanya itu menjadi bisu. Lalu tuli apa artinya? Dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan kita dalam keluarga, mungkin saja kita mendapati orang tidak mau mendengar masukan dari orang, menulikan telinga mereka dari mendengarkan masukan dari orang. Nah, inilah situasi-situasi yang justru harus disembuhkan. Sama seperti Yesus ketika dia membuka telinga dan juga mulut orang itu. Efata artinya terbukalah. Ini merupakan satu panggilan kemuridan kita, agar kita juga di dalam hidup kita, setiap hari dalam kehidupan menggereja, berlingkungan, dalam kehidupan keluarga, selalu harus
berusaha untuk efata, membuka. Supaya apa? Supaya orang lain diberikan kesempatan untuk berbicara. Supaya orang lain juga bisa mendengarkan apa yang baik yang kita himbau. Maka ini membutuhkan satu mukjizat. Kita berusaha dengan apresiasi kita, dengan penghargaan kita, dengan senantiasa kita memberi peluang kepada orang untuk berbicara, ya, melepaskan egoisme kita. Sebab banyak orang juga ingin mengungkapkan apa yang terkandung dalam hatinya, bukan hanya kita. Jangan sampai kita menjadi egois, memaksakan pikiran kita kepada orang, supaya orang itu mengikuti kemauan kita. Biarkanlah orang berkembang, biarkanlah orang bertumbuh, berekspresi, berbicara, dan juga mendengarkan dengan leluasa. Bukalah hati kita terhadap sesama, bukalah hati sesama dan banyak orang di sekitar kita, supaya terjadi mukjizat seperti yang dicontohkan Yesus. Efata, terbukalah. Semoga Tuhan memberkati kita.